Hello, good morning, students. How are you today? Fine? Great. So now let's start our English lesson. So welcome in grade 3. Okay, we will start in unit 1. How's the weather today? Remember that we have already learned about weather and seasons in grade 2. Okay, so now we just review our lesson. Okay, let's start. So this is our objective. In this lesson, we will learn about describing the weather and giving reminders. Oke, jadi kita akan belajar mengenai cuaca, mendeskripsikan mengenai cuaca, dan memberi peringatan gitu, menggunakan kata don't forget untuk lesson ini ya. In part 2, I will give you some of vocabularies that we will use in this lesson. In your book, okay, about the vocabularies so you can learn and you can read again at home so you can remember those vocabularies, okay? Okay, I will read it for you. Weather, wet, warm, cold, dry, cool, hot, storm, rain, sunny, cloudy, windy, season, winter, summer, fall or autumn, spring. Oke, seperti yang kamu lihat di sini ada cold and cool. Oke, they have almost similar meaning in bahasa ya. Jadi hampir sama nih artinya cold and cool. Apa yang membedakan? Cold itu lebih dingin daripada cool. Oke. Jadi sama-sama dingin, hanya cold itu lebih dingin cuacanya daripada cool. Kalau cool tuh ya sejuk gitu. Ya dingin-dinginnya belum terlalu dingin. Oke. Still write on your book. We have scarf, hat, umbrella, raincoat, fan, sweater, boots, sunglasses, coat, socks, mittens, winter hat. Part 3, we have sentence pattern. So sentence pattern is like guide for you to know the grammar in this lesson ya. Jadi sentence pattern tuh kayak apa ya, bantuan untuk kamu melihat grammar yang akan kita gunakan, how to answer, how to ask the questions ya, bagaimana bertanya dan menjawab mengenai weather di lesson ini. That guide, how's the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? It's bla bla bla. Nah, kamu isi dengan cuacanya bagaimana? Apakah dingin, apakah panas, apakah hujan, dan sebagainya. Don't forget your bla bla bla. Jangan lupa kamu harus membawa apa. Misalnya kalau hujan harus bawa payung. Kalau misalnya lagi musim dingin, kamu harus pakai jaket atau mantel gitu. Nah, si don't forget ini adalah reminder. Oke, jadi mengingatkan seseorang untuk membawa sesuatu yang sesuai dengan cuaca yang sedang terjadi di luar.
Gitu. In part 4, I will give you the example. Picture, there is a girl. So, what does she play? She play with the snow. Okay. Now, let's go to the example. Okay. Her friends, Mary, asked to her, "How's the weather today?" And Sally said, "It's cold." And Mary reminded her, "Don't forget your winter hat." Oke, jadi si Mary bertanya sama Sally, "Bagaimana cuaca hari ini?" Terus Sally menjawab, "Dingin." Gitu. Terus Mary mengingatkan si Sally, "Jangan lupa memakai topi musim dingin atau jangan lupa memakai topi gitu ya supaya kepalanya tetap hangat." In this part, okay, I will give you some text and I will read it for you about seasons. Jadi, Memoli akan berikan bacaan mengenai musim yang ada di dunia. There are 4 seasons in the world, ada 4 musim. Itu tadi yang sudah kamu tulis di depan ya, ada winter, summer, spring, and fall. Nah, apa sih yang membedakan? Dan kamu bisa membayangkan sih apa aja yang terjadi di musim dingin, apa yang terjadi di musim panas, semua akan ada di bacaan itu. Dan Memli akan membacakannya untuk kamu. Jadi, disimak baik-baik ya. The seasons with spring. Spring begins on 21st March. Jadi dimulai pada tanggal 21 Maret biasanya. What happens? Apa yang biasanya terjadi di spring? The snow melts. Nature wakes from its winter sleep. The first flowers appear. Snowdrops, crocuses, daffodils, birds come back from the south. New animals are born. Oke, jadi yang terjadi di musim semi atau musim bunga ini biasanya salju itu mulai meleleh, mencair. Nah, biasanya bumi yang penuh dengan warna putih itu mulai kembali lagi warnanya. Ya, ada hijau, ada warna-warni, bunga mulai bermekaran. Kemudian biasanya burung-burung itu kan bermigrasi ya. Nah, mereka kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, biasanya juga di musim semi ini hewan-hewan yang tertidur selama musim dingin mereka mulai bangun. Ada yang mulai melahirkan anak-anaknya seperti itu. Oke. Now, what we can do in spring? Apa yang biasa kita lakukan? Plant seeds, menanam biji-bijian biasanya. Para petani biasanya mulai menanam di musim semi ini. Work in garden, fall in love. Oke. Nah, itu mengenai spring. Next, we have summer. Summer begins on 21st June. Oke, jadi dimulai tanggal 21 Juni biasanya. What happens in summer? School finishes, holiday starts, days get longer. There grow a lot of vegetables and fruit. It is often stormy. Nah, jadi biasanya kalau di luar negeri pada saat musim panas itu sama kayak kita nih. Jadi musim panas itu kan bulan Juni ya. Mereka tuh selesai tahun ajarannya sama kan kayak kita. Nah, biasanya mereka tuh libur. Kayak kita libur semester gitu kenaikan kelas ya. Nah, bulan Juni itu biasanya juga mereka tuh di musim panas itu mereka berlibur. Cuman karena panas harinya tuh lebih panjang gitu. Nah, kemudian si siapa namanya buah-buahan dan sayur-sayuran tuh mulai tumbuh benih-benihnya seperti itu. Oke. Nah, biasanya juga terjadi badai di musim panas ini. Karena terlalu panas ke luar negeri itu kan apa namanya?
cuacanya itu berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Kadang kita terlalu panas juga badai juga tiba-tiba ada petir, hujan gitu. Even itu tidak terjadi setiap hari tapi biasanya kayak storm itu terjadi di musim panas gitu. Now what we can do? Go on holidays, go to the beach, sunbathe, swim, windsurf, go diving, eat ice cream, go to an open air cinema, and harvest. Oke, jadi um, apa namanya biasanya mereka tuh liburan ke pantai, jalannya kayak kita lah, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan apa namanya berjemur, berenang gitu. Biasanya mereka lebih sering melakukan hal-hal yang berhubungan dengan air ya liburannya gitu. Dan beberapa petani juga memanen tanamannya mereka di musim panas ini. Next we have autumn. Autumn or fall ya. Ini adalah musim gugur. Autumn begins on 23rd September. Jadi dimulai pada bulan September tanggal 23. What happens in autumn? It gets colder. Days get shorter. Indian summer comes. Leaves have beautiful colors. Trees shed their leaves. Birds migrate to other countries. It rains a lot. School starts. Nah, biasanya apa sih yang terjadi pada bulan September ini pada apa namanya musim gugur ini? Biasanya itu cuacanya lebih berangin. Oke, jadi lebih windy, lebih berangin. Udah mulai apa sejuk-sejuk gitu. Kemudian eh apa namanya? Hari jadinya berasanya pendek. Terus apa daun-daun tuh mulai berguguran. Ada juga yang sudah mulai berubah warna, yang tadinya hijau jadi warna kuning, jadi warna coklat atau kemerah-merahan gitu ya. Karena sudah mau menjelang musim dingin, maka biasanya tuh apa namanya hewan-hewan itu sudah mulai apa bermigrasi gitu. Mereka pindah ke yang lebih hangat gitu, ke negara yang lebih hangat biasanya. Kemudian hujan juga di bulan September itu di musim gugur itu mulai hujan kalau di luar negeri ya. Dan sekolahnya mulai di bulan September. Kalau kita kan di bulan Juli ya anak-anak. Nah kalau mereka apa namanya mulai sekolahnya lagi tuh di bulan September. Oke? Okay? What we can do in autumn? Fly kites, rake leaves, carve jack-o'-lanterns, pick apples. Oke? Okay? Jadi biasanya karena sangat berangin, anak-anak tuh suka sekali bermain layang-layang di musim apa namanya gugur ini ya. Kemudian mereka suka juga tuh mengumpulkan rake leaves tuh mengumpulkan daun-daun gitu. Terus nanti kalau di Jepang tuh biasanya daun-daun habis kumpulan habis itu mereka membakar ubi. Jadi ubinya dimasukin ke apa namanya daun-daun itu. Begitu. Dan di autumn ini di September ini menjelang Oktober kan biasanya tuh mereka membuat apa jack-o'-lanterns. Jack-o'-lanterns tuh labu yang dibikin untuk Halloween itu yang ada muka-muka seremnya gitu dipasang di setiap rumah untuk menandakan mereka ikut merayakan Halloween seperti itu. Next, we have winter. Winter begins on 21st December. Oke, ini musim dingin dimulai tanggal 21 Desember. What happens? The first frost come. Leafy trees are bare. Lakes are frozen. Roads are icy and slippery. Some animals hibernate. There is Christmas. Oke. Jadi di winter itu mulailah turun-turun salju, terus abis itu daun-daun udah berguguran tuh udah tinggal batang-batang pohonnya aja. Kemudian air udah mulai membeku di danau, jalanan mulai licin gitu. Terus beberapa hewan seperti beruang tuh mereka berhibernasi atau tidur ya selama musim dingin itu. Oke, dan yang harus kamu ingat, jangan lupa bahwa di musim dingin, kalau di luar negeri, itu menandakan bahwa Christmas is coming. Oke, nah what we can do in winter?
make a snowman, have a snowball fight, make snow angels, ski, skate, go sledging, drink hot tea. Oke. Jadi biasanya mereka itu membuat snowman gitu, anak-anak bermain perang salju ya. Seru ya kayaknya ya, kita karena di Indonesia kita nggak punya seperti itu ya anak-anak ya. Terus mereka berseluncur, bermain ski bersama teman-teman, kemudian mereka membuat teh panas atau biasanya mereka minum coklat gitu. Oke. Oke, this is the end of my video class. So I wish my video will help you to study at home with your parents ya. Jadi semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah bersama mama papa di rumah ya. And then I wish my reading text, okay, can explain, can differentiate the seasons for you, bisa membedakan. Jadi kamu bisa membedakan 4 musim yang ada di dunia ini. Okay, and stay safe, my students. Keep clean, okay, and then stay healthy. I wish I will see you soon in classes. Okay, I'll see you guys. Bye bye.